Sebenarnya normal nggak sih Miss V itu punya bau? Kalaupun iya, bau normalnya tuh kayak gimana sih? Pernah nggak sih kalian ditanya, atau buat yang udah menikah ya, diprotes bahkan sama suami kalian? Hey guys, welcome to my channel, Claire Hai. So, the other day, aku sempat di-mention gitu di TikTok suatu video yang nunjukin kalau perempuan ini itu pakai parfum di area kelamin dia, di Miss V-nya dia supaya wangi. Terus akhirnya aku reply kan, aku bikin videonya, aku reply, dan ternyata aku baca komen-komennya, itu tuh masih banyak dari kalian yang pernah menggunakan parfum Miss V atau masih direkomen sama teman-teman atau saudaranya untuk pakai aja parfum di area situ biar wangi. Nah, BTW kalau dari kalian sendiri yang lagi nonton video ini, ada nggak sekarang yang pernah atau sempat kepikiran pengen nyobain parfum di area Miss V? Like, please jawab di komen ya. Aku pengen tahu seberapa banyak dari kalian yang pernah mencoba atau pengen mencoba kayak gini. Like, what do you think of it? By the way, ini bukan tentang merek parfumnya ya, tapi tentang area pemakaiannya. Aku bakal singkat aja hari ini, nggak usah panjang-panjang, supaya kalian para wanita dan laki-laki, para suami-suaminya juga tuh paham sebenarnya vagina itu punya bau normal atau enggak, dan baunya seperti apa. Perlu nggak sih nyampe ditutup-tutupin segala pakai bau parfum? Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Claire Hayes. Klik thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairehayes and my TikTok @clairehayes. So, pakai parfum di area Miss V. To be honest, ini aku masih mengira-ngira juga ya, karena kalau aku baca di komen-komen kalian itu pada bilang ada yang dioles. Itu pun aku nggak tahu diolesnya di labia mayoranya aja, atau nyampe minora, atau bahkan nyampe masuk ke dalam vaginanya atau gimana. Aduh, itu nggak panas atau perih ya BTW? Atau ada juga yang bilang pakainya tuh kayak nggak langsung dioles tapi diuap. Jadi entah gimana caranya, mungkin kayak ada air direbus, dituang gitu kali ya parfumnya, terus kayak uapnya itu, terus kita kayak jongkok kayak ratus gitu loh, katanya di atasnya jongkok, terus biar uapnya tuh nempel ke area kelamin gitu. Nah, padahal nih sama-sama aja sebenarnya, dalam konsentrasi yang lebih rendah kali ya jadinya jatuhnya kalau diuapin, cuman tetap aja nempel karena uap itu kan air sejatinya, ya kan? Ya sama-sama aja nempel di situ-situ juga. Either way, yang harus kalian tahu, pertama, vagina memang punya bau normalnya dan ini sehat loh. Jadi secara alami, pH vagina itu memang bersifat asam. Di sana ada bakteri yang namanya lactobacillus. Ini bakteri baik atau kita bilang flora normal. Dia hanya bisa bertahan hidup di lingkungan yang asam. Kayak ini udah sering juga ya aku jelasin di beberapa video aku sebelumnya tentang kesehatan wanita. Tujuannya apa sih sebenarnya si lactobacillus ini? Yaitu untuk melawan bakteri yang akan menginfeksi kita, baik itu bakteri jahat maupun bakteri oportunistik. Kayak kalau bakteri jahat itu ya jelas-jelas bakteri yang bisa menyebabkan infeksi kalau dia masuk dan berkembang biak di dalam vagina kita. Tapi kalau bakteri oportunistik itu bakteri yang sebenarnya dia biasa aja dalam jumlah yang normal atau terbatas, itu tidak menyebabkan infeksi. Tapi kalau ada pergeseran keseimbangan pH dan lain sebagainya, mereka bisa jadi tumbuh lebih banyak melebihi si lactobacillus. Nah, di sanalah bisa terjadi infeksi endogen juga. Jadi makanya namanya tuh oportunistik. Kalau dia ada peluang untuk dia menginfeksi, dia bisa jadi jahat gitu. Nah, jadi intinya memang karena hal ini vagina itu punya bau normal yang cenderung sedikit asam. Ini baik laki-laki yang udah punya istri, semua laki-laki ya, dan semua wanita perlu tahu. Jadi jangan dikira, ih kok di bawah sana bau sih? Hei, nggak boleh gitu, namanya kurang ajar kamu ya. Situ juga waktu kecil keluar dari vagina mama kau. Jadi yang sopan kalau ngomong. Oke, itu udah set dan udah fix ya bahwa vagina memang punya bau yang normal dan itu sehat. Kedua, apa yang terjadi kalau di vagina yang normal dan sehat ini kalian kasih parfum? Gimana pun caranya, mau dioles, mau diuap, terserah deh gimana caranya. Ada juga sih yang bilang dipakainya tuh nggak tiap hari kok kak, cuman kalau habis mens aja, biar pas mau berhubungan nggak bau darah, jadi menyenangkan suami gitu katanya ya. Kayak yang tadi aku bilang, diuap kan berarti tetap terpapar ya guys, apalagi dioles. Dan setahu aku, yang aku baca dari komen-komennya itu parfum dibuat untuk dipakai di badan gitu, kayak di baju sebenarnya, bukan di sana. Jadi nggak usah lah pakai ide-ide eksperimen yang kayak gitu, tuh malah membahayakan loh. Kan vagina kalian jadi terpapar bahan kimia, mau dioles, mau diuap, itu tetap kena terpapar bahan kimia, yang mana kita nggak tahu pH-nya berapa. Jelas nggak akan sama pH vagina dong, dan ini bisa mengganggu keseimbangan keasaman vagina. Dan apa yang terjadi kalau terganggu? Kayak yang aku bilang tadi, lactobacillusnya akan kalah, otomatis resiko infeksi akan meningkat, resiko iritasi karena bahan
kimianya pun meningkat. Jadi sebenarnya nggak perlu ya. Kalau memang habis menstruasi mau berhubungan, ya suami harus paham memang baru selesai menstruasi itu memang ada bau darahnya, mau nggak mau, karena kan masih dalam membersihkan ngeluarin darahnya. Ya kalau mau sabar dikit nunggu, atau kalau yang udah nggak tahan ya kayak kondom kayak apa kayak gitu ya kan, karena itu emang fisiologis gitu loh. And this is the most important part. Kenapa bau vagina itu penting? Karena bau vagina yang berubah itu bisa jadi salah satu indikasi terjadinya infeksi. Gampangannya nih, kalian keputihan, terus kalian cium tuh, kan biasanya ada discharge ya di celana dalam kalian ya kan. Terus kalian cium aja sekilas, ih kok baunya jadi kayak gini ya? Kok jadi kayak asem banget, atau jadi anyir, atau jadi amis, atau kayak malah berbau busuk. Penyebab infeksinya itu sendiri, baik itu jamur, bakteri, parasit, dan lain sebagainya, itu punya ciri khas bau masing-masing. Untuk baunya seperti apa, ini udah pernah aku jelasin di video aku sebelumnya yang ini nih, tentang keputihan. Monggo ditonton yang belum nonton ya. Jadi yang paling penting, kalau kalian sampai mencium bau yang strong, kok nggak enak, dan menurut kalian itu nggak kayak biasanya, apalagi ada rasa panas, gatel, terus kok keputihannya banyak banget nyampe berbusa bahkan, ya kalian cari tahu lah solusinya kenapa. Konsultasi ke dokter, jangan malah ditutupin pakai parfum. Jadi emosi bun, ya kan, emotion. Secara kalau bau ini malah kalian tutupin pakai parfum, kita jadi nggak bisa tahu dong kira-kira ini infeksinya karena apa ya. Karena itu tadi aku bilang beda-beda baunya. Bahayanya kalau memang keputihannya ini karena infeksi dan kalian diemin gitu aja, infeksi ini bisa naik nanti jadi sifatnya ascendant, atau dia naik ke atas nih dari vagina, dia naik ke atas. Ini udah pernah aku jelasin juga sih sebelumnya. Naik ke atas ya ke rahim, endometrium, tuba fallopi segala macem ya, sampai dia menyebabkan PID, pelvic inflammatory disease, atau penyakit radang panggul. Nah, ini bisa menyebabkan kemandulan. Ini kita bicara yang jangka jauhnya ya. Jadi nggak kayak tiap keputihan pasti akan mandul gitu. Enggak juga. Itu tadi aku bilang kalau nyampe ada PID, karena dia bisa menyebabkan perlengketan dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan disepelein. Yang mau tahu kenapa, aku udah pernah jelasin di video yang ini. Jadi kalian tonton abis ini ya. Jadi sebenarnya bukan ngelarang beli parfum, ya nggak apa-apa, beli mah beli aja. Cuman nggak usah ide nyampe dioles atau diuap di area kelamin, apapun caranya lah ya, nggak usah. Dan ini para suami juga harus tahu, kalian jangan enak-enak aja istri pakai parfum di area misfi gitu kan. Itu namanya kalian mengorbankan kesehatan istri kalian juga, hanya demi menyenangkan kalian atau apa. Itu kan padahal nggak sehat, dan punya bau vagina itu wajar. Sekali lagi ini bicara dari sisi kesehatan ya, dari sisi medis, nggak ada kaitannya sama ajaran agama apapun. So I guess that's all yang pengen aku jelasin hari ini. Aku harap setelah dengar video ini kalian bisa lebih paham lagi tentang pakai parfum di area misfi. Dan aku rasa kalian boleh banget loh share ini ke suami-suami kalian, atau ke teman kalian yang laki-laki, atau ke kakak laki-laki kalian, saudara kalian, terserah deh. Point is they have to understand the point that it's normal for vagina to have slight smell. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan, pendapat, saran, atau mau sharing nih, boleh banget ya kalian komen di bawah. Kita sama-sama sharing aja, jadiin forum diskusi aja di komen. Dan buat kalian yang ada request, Kak next bahas ini dong, aku pernah denger ini nih, gimana sih? Nah itu kalian juga boleh banget komen di bawah ya. I guess that's all for today. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Claire Face. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Bunyiin tombol loncengnya ya biar kalian dapat notif pas aku upload video baru. Sekali lagi, thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.